Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini terkait dengan Sumpah Pemuda. Bagaimanakah milenial, apakah mereka sudah paham akan finansial? Bersama saya saat ini saya telah tersambung bersama Bapak William Sutrisno, Senior Vice President, Head of Manulife and Danamon Partnership dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak William. Pagi Chandra. Pak William, ini banyak stigma yang menjelaskan bahwa milenial tidak siap dengan tantangan finansial. Dari pandangan Pak William bagaimana? Sebenarnya itu belum tentu lah. Banyak juga memang zaman sekarang millennials yang udah mengerti gitu dan udah siap gitu. Apalagi millennials itu kan sangat fasih ketika dia melakukan research di internet gitu, cari tahu informasi, apa sih yang penting dalam melakukan budgeting atau pengeluaran atau kebutuhan finansial gitu kan. Tapi memang cenderungnya ketika kita belum dewasa atau masih tergolong remaja, belum bisa menahan diri ketika menggunakan uang gitu atau spending gitu. Nah, ini berbicara mengenai labilnya kaum milenial, ini terkait dengan pola hidup konsumtif ini biasanya. Hal apa yang perlu diperhatikan oleh generasi milenial kita supaya melek finansial? Menurut saya untuk semua orang sebenarnya, ini nggak cuma untuk millennials, itu penting untuk kita tuh melakukan perencanaan keuangan pertama. Jadi kita tahu apa sih tujuan finansial kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Nah, ketika kita udah melakukan perencanaan, kita harus bisa membedakan mana sih kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, mana kebutuhan-kebutuhan yang hanya untuk keinginan, dan apakah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang paling penting, kita harus juga mulai menyediakan dana darurat. Ini bicara mengenai finansial nih Pak William ya, tadi katakan ada dana darurat, kita juga tahu ada investasi dan juga ada yang namanya proteksi. Nah, supaya milenial juga memprioritaskan yang namanya proteksi atau asuransi, itu bagaimana? Karena mereka biasanya cenderung beranggapan kita masih muda, belum perlu proteksi. Bagaimana Pak? Semua orang itu butuh proteksi, cuma memang berbeda-beda. Untuk orang yang sudah punya tertanggung atau dia udah punya anak atau dia udah punya istri, dia butuh proteksi jiwa, dimana ketika dia meninggal ada uang untuk kelanjutan hidup yang ditinggalkan. Untuk orang yang mungkin masih single, mungkin lebih penting buat mereka adalah asuransi kesehatan. Jadi jenis asuransi apa Pak kiranya yang cocok untuk generasi milenial pada saat ini? Untuk millennials itu memang kita yang penting tuh tahu apa sih kebutuhan kita saat itu. Apakah udah menikah, apakah udah punya anak. Nah, kalau memang masih millennials tapi udah punya keluarga, nggak ada salahnya untuk punya produk yang proteksi jiwa gitu kan. Tapi kalau mungkin millennials yang masih baru lulus kuliah, belum punya tertanggung, mungkin belum punya pasangan juga, dia mungkin lebih mementingkan produk kesehatan, di mana kalau dia jatuh sakit, dia tidak menyusahkan orang tuanya. Gitu. Ada satu hal lagi nih Pak William yang jarang dipikirkan oleh generasi milenial, yaitu persiapan pensiun, karena dirasakan masih berjiwa muda, masih usia muda. Bagaimana? Apakah persiapan pensiun ini juga penting dipersiapkan oleh generasi milenial kita? Ketika kita tuh mempersiapkan uang pensiun dari sejak dini, itu impact-nya sangat besar. Kemarin kita ada lakukan skenario gitu ya, remaja mempersiapkan uang pensiunnya dari umur 25, dia sisihkan 2 juta sebulan. Ketika dia umur 55 atau umur pensiunnya nanti, uang yang dia sisihkan 2 juta sebulan itu sudah berkembang menjadi 2,8 miliar. Sedangkan kalau dia tuh telat 10 tahun aja, instead of mulai dari umur 25, dia mulai menabungnya umur 35, yang tadinya 2 juta sebulan itu berkembang menjadi 2,8 miliar, hanya jadi 1,5 miliar. Jadi bedanya itu sangat signifikan. Saran saya adalah sejak dini, sisihkan uang, persiapkan untuk dana pensiun. Terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.